Siapa yang bisa mendaftar P3K Guru tahun 2022 dan posisinya di mana kalau kita klasifikasikan menjadi seperti ini kawan-kawan. Yang pertama, pelamar prioritas. Yaitu pelamar prioritas itu ada 3 kategori. Pelamar prioritas 1, catatannya dia sudah lulus passing grade tahun 2021, bisa berasal dari tenaga honorer K2, ya, bisa berasal dari guru honor sekolah negeri, bisa berasal dari guru sekolah swasta, dan bisa yang sudah lulus PPG. Berarti ini adalah persyaratan mutlak untuk masuk tadi di pelamar prioritas 1 tadi. Yang kedua, pelamar prioritas 2, dia tenaga honorer kategori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa disehatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, serta bunyikan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbarunya. Kawan-kawan semua, kabar gembira bagi kita sebagai tenaga guru honorer, bahwasanya sebagaimana kita tahu bahwa sudah terbit secara resmi, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi pemerintah di tahun 2022. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang informasi-informasi terkait kriteria dan persyaratan pelamar P3K Guru tahun 2022 ini. Bagaimana kriterianya, apa saja persyaratannya, terus posisi kita atau posisi saya ada di mana. Karena dikarenakan memang menurut Permenpan RB ini tidak semua guru bisa mengikuti seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Atau barangkali yang lebih penting, dengan memahami aturan ini, kita jangan sampai kita salah posisi dalam melakukan pendaftaran, karena memang ada kriteria-kriteria tersendiri menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2022 ini. Kawan-kawan semua, pertama yang harus kita ketahui, kriteria pelamar P3K Guru pada tahun 2022 ini berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 bahwa kriteria dan kategori pelamar P3K Guru di tahun 2022 ini dibagi menjadi pelamar prioritas dan pelamar umum. Hal ini bisa kita lihat di Peraturan Menpan RB tersebut pada bab 2 tentang kategori pelamar di pasal 4 ini, di mana dikatakan pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2022 terdiri atas kategori pertama pelamar prioritas dan yang kedua pelamar umum. Nah, dengan mengetahui posisi dan kategori seperti ini, maka otomatis kita bisa memahami di mana posisi kita nanti melamar, apakah ada di prioritas atau di umum.
Apakah nanti di prioritas ini kita termasuk prioritas 1, 2, atau 3, atau bahkan kita tidak bisa melakukan pendaftaran sama sekali. Nah, bagaimana info selengkapnya? Silahkan kawan-kawan simak video ini sampai selesai. Kawan-kawan semua, yang pertama yang bisa melakukan pendaftaran dalam kategori pelamar prioritas menurut pasal 5 dari peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tersebut, bahwa pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri dari pelamar prioritas 1, yang kedua pelamar prioritas 2, dan yang ketiganya pelamar prioritas 3. Lalu siapa saja ini yang termasuk dalam kategori prioritas 1 atau prioritas 2 atau barangkali masuk dalam kategori prioritas 3? Ini tentu harus betul-betul kita pahami. Lagi-lagi jangan sampai kita salah menentukan posisi, karena masing-masing ini dari pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 memiliki kelebihan masing-masing. Bahkan di dalam penjelasan yang lain, ini tentu memiliki potensi kelulusannya, probabilitasnya lebih tinggi antara 1, 2, atau 3 daripada misalkan pelamar umum misalkan. Maka ini harus betul-betul kita pahami kawan-kawan semua. Lalu berikutnya, nah tadi kan ada pelamar prioritas. Yang termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1 adalah menurut Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ini, pertama di diktumnya mengatakan pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas A, ini harus kita pahami, yakni THK2 atau tenaga honor kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi jabatan fungsional guru tahun 2021. Berarti yang termasuk dalam kategori prioritas 1 menurut Permenpan RB ini adalah yang pertama, tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun sebelumnya, tetapi karena mungkin permasalahan dari masalah kuota sehingga kita tidak masuk, tetapi passing grade-nya, nilai ambang batasnya sudah lulus, maka dia bisa mendaftar di pelamar prioritas 1. Yang kedua, yang termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1 itu adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK P3K guru tahun 2021. Berarti di sini ya, ini guru non ASN yang memenuhi nilai, dia sudah mengikuti tes pada tahun 2021 ya, dan memang memenuhi nilai ambang batas seleksi pada tahun sebelumnya, tetapi karena persoalan yang sama, entah itu karena kuotanya atau ketentuan lain, sehingga dia tidak masuk di tahun 2021. Lalu yang ketiganya menurut peraturan ini adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan yang keempatnya adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Bisa kita simpulkan bahwa dari 4 kategori yang termasuk dalam pelamar prioritas 1 adalah semuanya sudah mengikuti tes PPK atau P3K pada tahun 2021 dan sudah memenuhi nilai ambang batas, tetapi karena permasalahan kuota misalkan dia tidak lulus pada tahun 2021. Lalu yang berikutnya yang termasuk dalam kategori prioritas kedua
adalah pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah huruf B merupakan tenaga honorer kategori 2. Ini berarti dia sudah mengikuti tes pada tahun 2021 tetapi tidak memenuhi passing grade, sehingga dia di tahun 2022 ini masuk dalam kategori pelamar prioritas tetapi prioritasnya prioritas 2. Lalu yang ketiga, yang termasuk dalam kategori pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Apa artinya? Di sini berarti yang bisa melamar yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 3 itu adalah semua guru non ASN yang di sekolah negeri ya dan terdaftar di Dapodik. Tetapi persyaratan mutlaknya di sini memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Lalu yang berikutnya ini salah, harusnya ini yang kedua, ya ini adalah pelamar umum. Menurut pasal 6, pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri daripada lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Berarti kalau ini tadi bedanya dengan yang sebelumnya pelamar 3, di sini kan ada persyaratannya ya. Jadi membedakannya itu. Kalau ini pelamar umum dia non masa kerja, tetapi dia sudah lulus PPG gitu ya. Dia sudah lulus PPG dan terdaftar di database kelulusan PPG Kementerian Riset dan Teknologi. Ini persyaratan mutlaknya. Nah, kesimpulannya kawan-kawan semua, jadi siapa yang bisa mendaftar P3K guru tahun 2022 dan posisinya di mana kalau kita klasifikasikan menjadi seperti ini kawan-kawan. Yang pertama, pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas itu ada 3 kategori. Pelamar prioritas 1, catatannya dia sudah lulus passing grade tahun 2021, bisa berasal dari tenaga honorer K2, ya, bisa berasal dari guru honor sekolah negeri, bisa berasal dari guru sekolah swasta, dan bisa yang sudah lulus PPG. Berarti ini adalah persyaratan mutlak untuk masuk tadi di pelamar prioritas 1 tadi. Yang kedua, pelamar prioritas 2. Dia tenaga honorer kategori 2, belum lulus passing grade tahun 2021. Ini adalah poinnya ya, kesimpulannya. Yang ketiga, pelamar prioritas ketiga, guru sekolah negeri belum lulus passing grade, masa kerja di atas 3 tahun. Berarti ini adalah kategori-kategori yang bisa dia masuk pelamar dalam kategori prioritas, baik prioritas 1, 2, dan 3, tergantung dari apa yang sudah dimiliki oleh pelamar yang bersangkutan. Sementara kalau untuk pelamar umum, ya kesimpulannya adalah dia harus sudah lulus PPG dan tadi terdaftar di Kemenristek-Dikti tadi. Lalu kedua, guru terdaftar di Dapodik, yaitu sekolah negeri maupun swasta bisa melakukan pendaftaran. Itu mananya. Nah, kemudian adapun syarat-syaratnya, tentu saja karena ketika kita melakukan pendaftaran baik CASN itu ya, calon aparatur sipil negara, baik sifatnya PNS ataupun P3K, maka dia harus memenuhi standar atau syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah. Nah, menurut Permenpan RB tahun 2022 nomor 20 tadi, pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Berarti siapapun yang melamar untuk jadi P3K guru tahun 2022, maka yang pertama dia warga negara Indonesia, ini jelas. Lalu yang kedua, usia paling rendah 20 tahun.
ya, paling tingginya adalah 59 tahun pada saat pendaftaran. Ini adalah usia maksimalnya. Ya, yang ketiga, yang C, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang berikutnya, yang keempat, yang D, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Ini bisa jadi persyaratannya. Lalu yang kelimanya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang keenam, memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Yang berikutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang berikutnya, sehat, surat keterangan sehat, ya, ini berkelakuan baik, dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini kawan-kawan semua di antara kategori, kriteria, dan syarat-syarat pelamar P3K Guru tahun 2022 menurut Peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini bermanfaat sehingga sedikit bisa memahami di mana posisi kita, sehingga kita akan mendaftar sesuai dengan posisi yang ada dalam diri kita dan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta bunyikan lonceng notifikasi sehingga kawan-kawan semuanya tidak ketinggalan informasi yang akan kami bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.